Shalom anak-anak. Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya anak-anak semua tetap di rumah untuk masa-masa saat ini. Karena apa yang anak-anak tahu bahwa virus corona masih tingkat penularannya masih tinggi di luar sana. Maka dari itu saya sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini menghimbau untuk anak-anak semua tetap tinggal di dalam rumah. Tetap jaga sukacita ya anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas mengenai bab ke-14 tentang keajaiban alam semesta. Anak-anak pernah nggak berpikir bagaimana matahari bisa terbit di pagi hari lalu tenggelam di sore hari. Lalu ada musim hujan, kapan datangnya musim kemarau di Indonesia. Lalu bagaimana kita semuanya manusia saling ketergantungan satu dengan yang lain, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Tempat-tempatnya yang kita tahu bukan hanya di Indonesia, tetapi ada tempat-tempat lain di luar sana. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, maka dari itu kita langsung masuk ke dalam pembukaannya, yaitu adalah saya sudah siapkan di dalam PowerPoint, anak-anak bisa membacanya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan Tuhan jugalah yang mengatur dan mengendalikannya. Nah, alam semesta dapat disebut juga sebagai jagat raya. Nah, alam semesta jika kita artikan secara sederhana anak-anak, perhatikan ya, ingat-ingat. Alam semesta adalah seluruh ruang waktu, tempat yang dimana kita atau manusia dan hewan-hewan dan makhluk ciptaan lainnya berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Kita tidak akan bahas secara luas tentang pengertian alam semesta. Minimal kita tahu, kita akan bicara mengenai ruang waktu, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah bicara mengenai musim dan cuaca. Siapa yang tahu ada berapa musim yang sering terjadi selama 1 tahun? Dalam catatan yang saya buat, yang saya ambil dari website Wikipedia, dituliskan biasanya 1 tahun terbagi menjadi 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sekali lagi, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ada 4. Tetapi mungkin anak-anak bertanya, tapi kenapa di Indonesia hanya ada 2? Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Maka dari itu hanya ada 2. Yang pertama adalah musim hujan, dan yang kedua adalah musim kemarau. Dan itu adalah kedua musim yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, jadi anak-anak tidak mungkin untuk di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia merasakan yang namanya musim gugur contohnya, ya. Tidak ada, hanya musim panas dan musim hujan, ya. Musim hujan atau musim dingin dan musim kemarau atau musim panas yang ada di Indonesia adalah salah satu bukti bahwa Allah mengatur dan mengendalikan ciptaannya, ya. Jadi ada waktunya nih. Mungkin anak-anak lihat, wah, ini sudah masuk bulan-bulan musim hujan. Nah, nanti beberapa bulan kemudian sudah masuk lagi musim panas. Itu semua yang atur siapa? Apakah manusia bisa mengaturnya? Tidak bisa. Yang mengaturnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan juga mengatur perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Nah, bukan hanya musim, tetapi cuaca pun Tuhan yang atur ya anak-anak. Jadi, sekali lagi, apakah bisa cuaca atau musim diatur oleh manusia? Jawabannya, tidak bisa. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, itu yang atur adalah Tuhan itu sendiri. Oke anak-anak,
Kita masuk ke poin yang kedua. Cepat ya anak-anak. Ya, kita akan lanjutkan ke poin yang ketiga. Poin yang kedua yaitu adalah tentang siklus air. Nah, Tuhan memisahkan air dan darat pada hari yang ketiga ketika masa penciptaan. Nah, ingat gak anak-anak bahwa hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan hari ketujuh adalah beristirahat dan menguduskan hari Sabat. Dan kemudian kita teringat bahwa hari yang ketiga Allah memisahkan air dan darat. Sekali lagi, memisahkan air dan darat atau daratan tinggi. Ketika ada air akan menurun ke daratan yang lebih rendah. Demikian Allah ciptakan pengaturannya sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu bahwa kenapa datangnya hujan turun ke bumi lalu mengalir ke hulu, begitu ya. Kita akan bahas. Anak-anak bisa lihat gambar yang telah disediakan. Bagaimana sih terjadinya siklus air? Yang pertama adalah ketika matahari yang adalah ciptaannya Tuhan menyinari bumi, lalu kemudian air tersebut menguap naik ke atas, lalu kemudian berkumpul dalam bentuk awan, lalu tertiup angin dan berpindah ke tempat-tempat tertentu, sehingga ketika sudah penuh awan tersebut, tumpahlah airnya ke bumi dalam rintik-rintik hujan. Nah, setelah itu air-air tersebut akan mengalir ke daratan yang lebih rendah dan akhirnya ujung-ujungnya bermuara kembali ke laut. Itulah yang menjadi siklus air secara sederhana ya anak-anak. Apa yang kita bisa pelajari? Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan sudah mengatur alam semesta untuk kehidupan manusia. Jadi ingat, Tuhan loh yang atur, bukan manusia ataupun bukan sistem, sehingga akhirnya terjadinya hujan. Itu semua karena aturan dan pemeliharaan Tuhan. Ajaib kan pemeliharaan Tuhan? Nah, yang kedua, Tuhan memelihara ciptaannya melalui siklus air. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaannya. Hewan termasuk tumbuh-tumbuhan, tanah pun membutuhkan air. Semuanya anak-anak membutuhkan yang namanya perputaran siklus air. Nah, anak-anak semua, kita akan lanjut ke poin yang berikutnya tentang gerhana. Wah, mungkin anak-anak berpikir apa itu gerhana? Ya, memang Mister bukan guru IPA, tapi minimal melalui buku dan juga beberapa research kita bisa sederhanakan arti dari gerhana. Nah, apa arti dari gerhana? Itu adalah peristiwa di mana matahari atau bulan tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Jadi, ada dua macam gerhana yang anak-anak harus tahu. Yang pertama adalah gerhana matahari, yang kedua adalah gerhana bulan. Anak-anak bisa lihat di gambarnya. Yang gambar yang pertama itu adalah gerhana matahari, di mana posisinya adalah bumi, bulan, dan matahari. Nah, ketika matahari menyinari bumi, namun terhalang oleh posisi bulan, sehingga akhirnya pada siang hari terlihat mataharinya menjadi tertutup, sehingga membuat kondisi situasi pada waktu itu menjadi gelap. Nah, apa yang dimaksud dengan gerhana bulan? Nah, posisinya adalah bulan, bumi, dan matahari. Nah, posisinya seperti itu ya anak-anak, dan itu disebut sebagai gerhana matahari dan gerhana bulan. Pembahasan berikutnya tentang saling ketergantungan. Nah, anak-anak, sebelum masuk, saya mau tanya, apakah bisa anak-anak hidup tanpa orang tua? Oh, pasti tidak bisa ya anak-anak. Untuk saat-saat ini, anak-anak masih membutuhkan orang tua. Contohnya, anak-anak ingin makan, pasti butuh pertolongan orang tua. Itu yang disebut dengan hidup yang saling ketergantungan. Demikian juga mungkin dengan orang tuamu. Orang tuamu juga mungkin tidak bisa hidup tanpa kalian, karena kasih sayang orang tua begitu besar untuk kamu. Maka dari itu, kalau mama lagi sibuk, bantuin apapun caranya ya. Nah, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan sesama manusia sebagai rekan dalam menjalani hidup, tetapi seluruh ciptaan yang ada di sekitar kita pun saling ketergantungan. Nah, jadi bukan hanya manusia saja, tetapi hewan, tumbuhan, dan ciptaan-ciptaan yang lainnya saling ketergantungan. Tumbuhan
membutuhkan tanah. Tanah juga membutuhkan air untuk bisa subur dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh ketergantungan antara tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita akan lihat contohnya padi. Padi ditanam oleh manusia di ladang, lalu kemudian kerap kali ada yang hama-hama yang memakannya seperti burung dan juga tikus. Lalu tikus dan burung tersebut juga dimakan oleh burung elang, ya. Kadang-kadang juga dimakan oleh yang namanya musang. Nah, tetapi musang tapi musang juga dimakan oleh ular ataupun juga dimakan oleh burung elang tersebut. Lalu burung elang bagaimana? Apakah dia menjadi pemenang atas rantai makanan ini? Belum tentu. Pada satu waktu burung elang akan mati. Nah, ketika mati, jasadnya atau bangkainya akan diurai oleh bakteri-bakteri. Mungkin kita sebutnya dengan sederhana adalah kita kenal sebagai pengurai, ya. Dan kemudian dari situ kita bisa mempelajari bahwa ciptaan yang semua ciptaan Tuhan saling melengkapi dan membutuhkan makhluk yang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, kita harus hargai karena kita hidup saling ketergantungan. Atau mungkin anak-anak punya bibi di rumah yang membantu anak-anak, tidak boleh terlalu galak, ya. Kita harus mengasihi seperti menganggap bibi tersebut yang menolong kita menjadi saudara. Demikian juga dengan hewan-hewan. Kalau anak-anak pelihara ikan, kasih makan. Kalau anak-anak lihat di depan rumah ada tumbuhan, siram. Begitu ya anak-anak, ya. Lalu yang berikutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dalam materi ini dapat disimpulkan 3 hal. Pertama, Tuhan menciptakan alam semesta dan mengaturnya untuk kelangsungan hidup manusia. Tuh dikatakan alam semesta ini diatur Tuhan untuk saya, untuk anak-anak semua yang menonton video ini. Lalu yang kedua, Tuhan mengasihi semua ciptaannya dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, kita semua saling ketergantungan. Anak-anak membutuhkan saya sebagai guru agama untuk menyampaikan maksud dan tujuan Tuhan. Demikian juga dengan saya membutuhkan anak-anak untuk terus dididik, sebab itulah tugas dan tanggung jawab saya. Nah, begitu contohnya ya anak-anak. Lalu Tuhan menginginkan manusia untuk merawat lingkungan di mana kita berada. Nah, dimanapun anak-anak berada, sekarang sedang di rumah ya, atau di rumah saudara, atau dimanapun, anak-anak harus menjaga lingkungan di mana anak-anak berada. Bisa jaga kebersihan contohnya. Oke anak-anak, cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di kolom bawah atau menanyakan secara langsung melalui nomor yang telah disediakan. Jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan jangan lupa subscribe. Thank you.